bahwa esensinya kita tahu bahwa dari Rasulullah segala ilmu, perilaku, akhlak Rasul itu diturunkan ke sahabat. Kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai kepada kita. Nah, pertanyaan saya yang sangat esensial adalah bagaimana Ustaz kita memilih guru sehingga kita sampai ilmu kita yang kita pahami ini adalah ilmu dari Rasulullah SAW sampai ke kita. Karena banyak sekali para hamba-hamba Allah, saya sebutkan seperti itu, yang menamakan dirinya ustadz. Nah, saya pernah mendapat juga masukan bahwa kita harus tahu sanadnya guru kita itu kepada siapa. Nah, sebagai jamaah kita juga nggak bisa instan memilih atau memilah atau mendapatkan informasi tentang bagaimana dari guru yang kita ikuti begitu Ustadz. Terima kasih, barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiki. Justru itu judul yang kita dari tadi bahas. Jadi Rasulullah SAW Allah kasih sebagai timbangan. Ini Rasulullah seperti ini. Kalau timbangan, kita harus ada percontohan. Mau ambil sekilo, kita kalau zaman dulu pakai besi yang sudah ukurannya sekilo kan. Baru di bagian kiri kita masukin barang kita, disesuaikan, baru jadi benar sesuai. Rasulullah SAW sudah jadi timbangan kita. Guru-guru yang kita pilih dari mana? Dari Rasulullah. Ini sudah dimudahkan. Makanya kita di agama Islam tidak ada perantara. Kita harus belajar Quran untuk diri saya sendiri. Kita harus belajar sirah Rasulullah untuk diri saya sendiri. Dari situ saya dapat timbangan. Dan satu lagi, saya mau bertanya juga, kenapa mau ambil guru fulan atau fulan jika sudah ada Rasulullah? Ikut Rasulullah aja. Kalau ikut Rasulullah menang gak kira? Kira-kira menang gak? Pasti menang. Maksum, betul gak? Saya mau nanya balik, kenapa tidak ikut Rasulullah SAW? Sedangkan ilmunya sangat sudah mudah, di mana-mana berada. Hadis sahih sudah ada, buku hadis, Riyadhus Shalihin, guru-guru yang ngajar ilmu tersebut, yang ngajar ilmu tafsir. Maka kita jelaskan, sirah nabawiyah, sejarah Nabi sama Al-Quran tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah, sangat gabunglah. Kita belajar dari situ, kita tahu dari situ. Rasulullah SAW termasuk kata-kata yang terakhir berkata apa? Taraktu fikum, ini jawabannya. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Saya sudah meninggalkan di antara kalian. Kalau kalian pegang secara keras, tidak akan janji ini, tidak akan sesat selamanya. Apa itu ya Rasulullah? Kitabullah wa sunnati. Belajarlah, jangan malas, belajarlah buku Allah. Belajar istilahnya apa? Artinya, tafsirnya. Allah ngomong ke saya, baca ayat. Itulah bagaimana para sahabat belajar. Baca, paham, mengamalkan, menyampaikan, sudah selesai. Itu jawabannya. Biarkan guru fulan. Memang guru banyak dan akan lebih banyak. Siapa yang paling benar di antara mereka? Yang paling dekat, yang paling sesuai Rasulullah SAW. Disitulah kita butuh. Emang Rasulullah seperti apa? Harus tahu. Gitu jawabannya. Maka jadi imbangan untuk para ulama aja. Gimana kita tahu seorang ini gimana? Lurus gak? Bandingkan dengan ilmu Rasulullah. Dalam akidah kita, dalam agama kita, bagaimana kita tahu amalan kita? Salat saya, puasa, haji, apapun diterima sama Allah enggak? Sesudah masalah niat disesuaikan ke itu dia, disesuaikan ke Rasulullah. Salat kita sesuai Rasulullah diterima, tidak sesuai tidak akan diterima. Itulah jawabannya. Makanya ini yang kita bahas, kepentingan kenal dengan Rasulullah supaya menang. Dari situ saya bisa banding. Kalau sudah tahu contoh ini, coba bayangkan kita mau seperti tadi mau timbangkan sesuatu, contohnya ini enggak ada. Gimana? Enggak bisa.
Makanya ini Allah kirimkan. Kenapa jadi kita bilang apa? Fadlullah, kelebihan dari Allah. Coba kalau Rasulullah jadi malaikat saja, kita otomatis akan bilang apa? Maaf, gak sanggup saya. Kenapa? Ini malaikat lah. Dan ini sudah diucapkan. Mereka bilang apa? Ini Rasulullah, kan manusia. Betul nggak? Makanya kepentingan belajar sirah Rasulullah supaya apa? Timbangan untuk seluruhnya, untuk diri saya. Makanya saya bilang, jadikanlah Rasulullah guru yang pertama. Siapa yang ikut, ikut. Siapa yang tidak ikut walaupun saya sendiri, jangan ikut. Itulah wallahu ta'ala azza wa alam. Silakan, ada lagi? Begitu Bunda, alhamdulillah. Baik, barangkali ada lagi yang bertanya dari akhwat di belakang, barangkali dipersilahkan. Sudah paham? Itu diam-diam antara paham dan bingung ya. Tapi insya Allah saya husnudzon, insya Allah paham ya. Yang di depan barangkali. Bagaimana, Kang Eri? Papa Eri, barangkali ada yang tanyakan? Cik ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Syekh, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwa orang yang sabar itu nanti akan tidak dihisab dan langsung masuk surga ya Syekh. Nah untuk itu nanti apakah kelak beliau itu ketika nanti memang sudah sabar dan ada maksiat yang sudah dilakukan di dunia itu nantinya akan berguguran atau seperti apa? Atau mungkin nanti akan tetap ditimbang di yaumul mizan setelah nanti yaumul hisab atau bagaimana nanti? Seperti itu Syekh. Jadi pertanyaannya, jika dia melakukan dosa, Iya betul. Apakah dia akan tetap masuk ke neraka atau tidak begitu nantinya? berarti kayaknya saya kurang jelaskan. Maksudnya namanya fassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sudah bersabar di dunia, otomatis ini orang yang bersabar di dunia. Pasti kalaupun dia melakukan dosa, pasti sudah bertaubat, tidak akan su'ul khatimah, dia enggak mungkin. Kalau su'ul khatimah sabar dari mana? Enggak bersabar kalau begitu. Tapi walaupun mereka sudah melakukan dosa, sudah bertaubat, tapi mereka jalannya itu jalan sabar. Sabar itu kan harus kita kenal dulu apa yang dimaksudkan sabar. Saya orang bodoh, ya, tidak punya ilmu, ya, sabar. Ini bukan sabar. Ini harusnya belajar, bukan sabar. Tapi jika ada sesuatu di luar tangan saya, di luar kuasaan saya, saya sebagai ayah punya kuasa ke anak saya tidak mau nurut dengan saya, tidak mau salat, sabar? Enggak. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Seperti tadi, saya orang bodoh, tidak paham ilmu agama, belajar, bukan sabar. Tapi sakit, sudah keliling ke semua dokter, sudah minum herbal, sudah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali saya sudah melakukan, tapi belum ada solusi. Sabar. Kangen ketemu Allah, sabar. Ada musibah, sabar. Yang di luar tangan kita, itu sabar. Tapi kalau untuk sesuatu yang di tangan kita, jangan sabar. Itu sabar, bukan sabar ini. Ini malas namanya. Bukan sabar. Jadi orang tersebut walaupun melakukan dosa, tapi kalau minas sabirin, kalau termasuk orang yang bersabar, karena kata para ulama, sabar dengan, kalau bahasa Arab sabar ala ta'at wa 'anil ma'asi. Sabar dengan taat dan dari maksiat. Ada yang ajak maksiat, sabar, jangan berdosa. Ada yang ajak salat qiyamul lail ini. Dulu waktu kita masih di Mesir, salat qiyamul lail itu sampai 2 jam, 3 jam, kaki udah tidak kuat. Sabar di situ. Saya enggak punya duit. Lihat orang yang lebih butuh. Suku saya enggak cuman untuk makanan siang. Sabar, infak walaupun sebagiannya. Di situ sabar. Dan satu lagi, saya orang miskin, pengen jadi kaya, cari